Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang UMBY muda. Selamat siang Mercu Buana muda. Baik, saya Andi Arsiana. Kali ini saya akan ngobrol dengan tema cinta tanah air. Ya, cinta tanah air. Saya kenapa memakai baju polisi ya? Karena saya memang seorang anggota polisi. Saya berdinas di Polda DIY di Polresta Yogyakarta. Saya adalah alumni dari Universitas Mercu Buana. Saya S1 Psikologi di Universitas Mercu Buana. Kemudian saya melanjutkan profesi psikolog klinis di Universitas Mercu Buana sampai dengan lulus tahun 2018. Kemudian saya juga aktif sebagai seorang anggota Polri. Baik, tentunya sebelum kita lanjutkan, yang pertama dan utama kita panjatkan dulu puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan junjungan besar Nabi Muhammad SAW, di mana kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat bahagia, terhindar dari segala mara penyakit dan mara bahaya, sehingga kita masih bisa menyaksikan video ini dimanapun Anda berada dengan keadaan sehat walafiat. Baik, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andi Arsiana, MPhil Psikolog. Saya lulusan dari Mercu Buana. Tadi S1 tahun 2007, kemudian S2-nya 2011 sampai 2015 sampai 2018. Kemudian untuk di kepolisian sendiri saya pernah berdinas. Saya berdinasnya di Jogja saja ya, dan juga pernah bertugas di luar negeri. Saya berdinas di Jogja pernah di bagian intelijen, kemudian di Biro SDM, tepatnya di bagian psikologi, sebagai salah satu psikolog di Polda DIY. Kemudian saat ini saya aktif sebagai Panit Reskrim Polsek Kota Gede Polresta Yogyakarta. Oke, saya sudah mempunyai keluarga. Saya mempunyai 1 orang istri dan 1 orang anak. Saya bertempat tinggal di Jogja, di daerah Banguntapan. Kemudian saya mempunyai pengalaman dinas juga di luar negeri ya, yang membuat saya semakin bersyukur dan semakin bangga terhadap Indonesia. Saya pernah ditugaskan di daerah konflik di Afrika, tepatnya di misi UNAMID tahun 2012 sampai dengan 2013. Di sana ada konflik sosial, ada perang suku yang menyebabkan kita harus bangga dan selalu menjaga NKRI kita agar tidak terjadi hal demikian. Kemudian saat ini saya aktif juga sebagai salah seorang praktisi, kemudian juga mengajar di beberapa kampus swasta di Yogyakarta, dan juga saya praktek mandiri psikolog. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi, yaitu tema kita pada hari ini adalah cinta tanah air. Oke, langsung kita masuk kepada materi cinta tanah air bangsa. Mau dimulai dari mana? Tentunya sebelumnya mari kita saling merefleksikan diri dahulu. Mari kita buka mata, buka telinga, hati, dan juga perhatian kita untuk melihat negeri yang kita cintai ini. Bagaimana situasinya saat ini? Ya, sangat ironis sekali bahwa saat ini kita banyak sekali mengalami permasalahan, mulai dari korupsi, kemiskinan, pengangguran, tawuran, narkoba, ancaman bom, terorisme, konflik sosial, kenakalan remaja, pornografi, dan yang lain-lain. Sangat banyak permasalahan yang kita alami. Tentunya hal-hal ini selalu dialami oleh negara-negara yang berkembang dan negara yang miskin. Padahal di negara kita banyak sekali potensi-potensi yang ada, mulai dari geografi, demografi, dan juga potensi alamnya sangat melimpah sekali. Kita termasuk 10 besar negara
yang memiliki potensi alam terbaik di dunia. Indonesia Pusaka laksana seorang jenius yang mewarisi kekayaan yang luar biasa melimpah. Oke, sejenak marilah kita untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, mengingat kembali, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Oke, kita refleksikan dulu, kita cari tahu ya bedanya negara berkembang, negara miskin dengan negara yang kaya atau negara maju. Pada dasarnya itu tidak tergantung pada umur negara tersebut ya. Tapi coba kita berflashback, contohnya negara-negara di Mesir atau di India itu umurnya sudah 2000 tahun, tapi mereka masih saja miskin dan terbelakang. Kemudian kita lihat negara-negara yang ada saat ini sebagai contoh, Singapura 1965, Kanada 1967, kemudian ada lagi Australia 1901, New Zealand 1940. Itu negaranya tentunya umurnya kurang dari 2000 tahun. Nah, kita lihat saat ini mereka menjadi bagian terbesar dalam dunia ini, dan penduduknya mereka tidak lagi miskin, tapi sudah sangat modern dan sangat melimpah. Ketersediaan sumber daya alam dari suatu negara tidak juga menjadi jaminan negara itu menjadi maju. Kita refleksikan, kita melihat contoh Jepang mempunyai area yang sangat terbatas, datarannya 80% berupa pegunungan, dan tidak cukup untuk meningkatkan pertanian dan peternakan mereka. Jadi sangat sedikit sekali ya di Jepang itu. Tapi saat ini Jepang ini menjadi raksasa ekonomi nomor 2 di dunia. Jepang laksana suatu negara industri terapung yang besar sekali, mengimpor bahan-bahan baku dari negara dan menjadikannya bahan jadi, kemudian menjual kembali dengan harga yang sangat fantastis. Kemudian kita lihat lagi Swiss. Swiss itu tidak mempunyai kebun coklat, tetapi sebagai negara pembuat coklat terbaik di dunia. Aneh bukan? Negara Swiss sangat kecil ya. Negara Swiss dengan susu terbaik ya, susu terbaik, kita sebut merek saja, perusahaan Nestle, itu adalah perusahaan makanan terbesar di dunia, susunya juga bagus. Kemudian di perbankan Swiss itu sebenarnya tidak punya cukup reputasi dan keamanan, integritas serta ketertiban dalam negeri, tapi ternyata bank-bank di sana menjadi favorit untuk para investor-investor atau para konglomerat yang mau menabung atau menginvestkan uangnya. Prancis, kita lihat Prancis memproduksi parfum yang mahal sekali, tapi dia bahan bakunya tidak dari Prancis tapi dari Indonesia. Tapi mereka membuatnya dengan sedemikian rupa, kemudian menjual kembali seperti Chanel dan lain-lain. Harganya kita lihat sendiri di sini sangat fantastis, luar biasa. Para eksklusif dari negara maju berkomunikasi dengan temannya atau negara terbelakang akan mendapat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal kecerdasan dan intelijensia. Jadi nggak ada bedanya, mau pintar mau enggak, sepertinya sama aja. Ras juga tidak ada bedanya. Ras, warna kulit juga bukan faktor penting dalam menentukan kemajuan negara. Para imigran yang dinyatakan pemalas di suatu negara pergi ke Eropa. Di sana dia sangat produktif dan sangat menjadi tenaga yang handal, sangat produktif di negara-negara maju. Jadi tidak ada hal yang signifikan terhadap hal-hal tersebut. Lalu apa sih bedanya? Nah, bedanya adalah pada sikap
dan perilaku masyarakatnya. Sikap dan perilaku itu tentunya dibentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan. Berdasarkan analisis atas perilaku masyarakat di negara maju, ternyata bahwa mayoritas penduduknya sehari-hari mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan sebagai berikut. Yang pertama adalah etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang di negara maju menganggap etika itu adalah sangat penting, hal yang utama dalam salah satu kehidupan mereka. Kemudian yang kedua adalah kejujuran dan integritas. Di negara-negara maju, jujur dan integritas merupakan hal yang utama. Kemudian bertanggung jawab. Selanjutnya adalah hormat pada aturan dan hukum masyarakat. Tidak mengherankan di negara-negara maju kita melihat bahwa masyarakatnya sangat tertib, sangat taat hukum, minim pelanggaran, sangat taat pada pemerintah. Ya memang seperti itu yang harus dilakukan. Kemudian hormat pada hak orang lain atau warga lain. Mereka saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Selanjutnya cinta pada pekerjaan mereka. Di negara-negara maju orang-orang sangat cinta pada apa yang dia kerjakan. Tentunya juga untuk para marjubana muda, cintai pekerjaanmu. Sebagai mahasiswa saat ini yang tentunya kamu dipersiapkan untuk menjadi pilar-pilar bangsa, untuk menjadi pionir-pionir penerus bangsa ke depan, untuk berkarya dan berkontribusi untuk bangsa negara ini. Selanjutnya, orang-orang di negara maju tentu akan berusaha keras untuk menabung dan berinvestasi. Mereka sudah sejauh itu pemikirannya. Selanjutnya, orang-orang di negara maju itu mau bekerja keras. Poin terakhir, orang-orang di negara maju selalu tepat waktu atau disiplin. Nah, di negara terbelakang atau miskin atau berkembang hanya sebagian kecil atau minoritas orang-orangnya yang mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan seperti tadi, 10 dasar prinsip kehidupan. Nah, bandingkan prinsip dasar kehidupan tadi dengan nilai-nilai Pancasila dan 18 karakter yang dikembangkan oleh Depdiknas. Bandingkan prinsip-prinsip dasar kehidupan tadi juga dengan ajaran agama-agama yang diakui di negeri ini. Kemudian, bagaimana nilai-nilai itu kita implementasikan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara saat ini? Sudahkah? Atau seperti apa? Bagaimana halnya dengan komunikasi kita? Bagaimana pula halnya dengan diri kita masing-masing sebagai seorang pemimpin? Tentu masing-masing kita adalah seorang pemimpin di dalam kelompoknya masing-masing. Mari kita sama-sama berpikir, berefleksi. Kita bukan miskin terbelakang karena umur negara kita yang masih masih sangat muda, intelijensi dan kurangnya sumber daya alam, atau karena hal-hal yang lain. Kita terbelakang karena tadi perilaku yang kurang atau perilaku yang tidak baik. Kita belum mengamalkan 10 implementasi perilaku yang baik dalam kehidupan. Kita kekurangan kemampuan untuk mematuhi dan mengajarkan prinsip-prinsip dasar kehidupan yang akan memungkinkan masyarakat kita pantas membangun masyarakat, ekonomi, dan negara. Nah, kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Dimulai dari mana? Kita tanah air, dari diri kita. Sebagai individu, sebagai orang yang harus bertanggung jawab terhadap diri kita untuk membangun bangsa dan negara ini. Maka perubahan harus dimulai dari sekarang, dari diri kamu. Tentunya di dalam Al-Quran kita juga ada dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi di dalam Al-Quran juga ada bahwa Allah akan merubah suatu kaum ketika mereka berusaha dengan kemauan mereka. Kalau tidak usaha maka tidak akan berubah. Hanya seperti ini terus kita. Kemudian ada pepatah lagi ya, fortune for the brave. Intinya adalah nasib baik akan berpihak pada orang-orang yang berani. Ingat itu, orang yang berani melakukan perubahan, orang yang berani melakukan perubahan dalam diri mereka. Cintai tanah airmu, cintai bangsamu, dimulai dari diri kamu sendiri. Ayo kita mulai dari hal-hal kecil dalam diri kita. Ya, kita harus mulai setiap hari juga mengafirmasi teman-teman kita, diri kita, ajak seluruh teman-teman kita untuk peduli terhadap bangsa ini. Rangkul teman kita,
pundak kanannya, kemudian bilang kepada dia, tepuk ya, aku peduli bangsa. Kemudian rangkul rekan kita sebelah kiri, aku peduli bangsa. Lakukan kata-kata itu, afirmasi rekan-rekan kita, afirmasi para Mercu Buana Muda untuk selalu peduli bangsa Indonesia, kemudian memberikan kontribusi yang maksimal ke bangsa Indonesia. Oke, kemudian kita perlu melakukan perubahan yang dimulai dari diri sendiri, hal yang paling kecil untuk sekarang juga. Ya, teruskan kepada semuanya. Kita kembangkan terus menjadi gerakan nasional, merubah mindset kita untuk menuju NKRI yang kuat dan bermartabat. Bangun semangat kebinekaan Tunggal Ika. Aku peduli bangsaku. Kepada seluruh Mercu Buana Muda, lakukan kontribusi kalian kepada bangsa negara ini dengan salah satunya adalah berani untuk berubah dari hal-hal yang kecil. Amalkan 10 implementasi nilai-nilai kehidupan tadi. Kemudian kalian juga harus senantiasa terpatri di dalam diri kalian tentang 4 pilar kebangsaan tadi. Kemudian yang terakhir, lakukan atau berikan kontribusi yang kalian lakukan kepada negara ini dengan maksimal. Tentunya sebagai seorang mahasiswa, belajar yang baik, ikuti program-program di universitas ini dengan baik, kemudian lakukan atau berikan kontribusi terhadap bangsa dan negara ini. Minimal kalian harus patuh hukum dan tahu hukum, karena sebagai seorang warga negara yang baik, kalian tentunya harus menjunjung tinggi hukum. Oke? Bangsa dan negara ini menunggu karyamu. Cintai negaramu, cintai bangsamu, dimulai dari diri kamu sendiri. Sekian dari saya Andi Arjana, NKRI harga mati. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.